Iya. Masuk mangga video kan banyak ada 6. Kamu boleh pilih siapa yang di sini. Ini nanti masuk kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelas 9C ingin membawakan podcast tentang berkurban dan akikah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Nurifada. Perkenalkan, nama saya Zizi Alia Ramadhani. Iya. Perkenalkan, nama saya Khairun Anjani. Perkenalkan, nama saya Almira Zalfa. Perkenalkan, nama saya Tani Hajar Kirana. Perkenalkan, nama saya Dina Safadila. Perkenalkan, nama saya Boy Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Samuel Widrano. Perkenalkan, nama saya Wabawa. Di sini langsung aja kita ke lembar kerja peserta didik aja ya. Jadi yang nomor 1, silakan dijelaskan gambar. Coba gambar yang nomor 1 itu menjelaskan tentang apa? Itu kayak tentang kurban. Gambar apa? Kambing. Kambing. Kegiatannya Berkurban. kurban. Benar itu kurban? Ya. Yakin? Nggak yakin. Kalau saya ganti binatang itu ganti pakai binatangnya babi, bisa gitu itu kurban bukan? Bukan, Pak. Kalau saya jawab itu gambar itu, saya jawabannya akikah. Iya, bisa jadi. Bisa. Kenapa Pak. alasannya? Gitu loh. Karena hewannya disembelih. Wih, itu Karena sama-sama disembelih, Pak. Oh gitu. Iya. Enggak, karena Ayo. kan Sok buka. Kenapa saya jawabannya itu kalau kamu bilang saya bilang akikah betul itu enggak? Kenapa alasannya? hewannya kambing. Kambing. Kayak buat akikah. Oh, berarti kalau itu foto itu bisa 2 jawaban. Iya. Kalau bilang gambar kurban dan gambar akikah, boleh masuk. Berarti jawaban akikah pun betul. Nomor 2 Gambar nomor 2. Ya. Boleh yang begini di depan kamu tunjuk kira-kira. Nah, yang nomor 2 coba ayo. Dinda. Dina, kamera masuk Dina. Ya itu dulu Dina. Gambar nomor 2 yang atas masih. Gambar apa Dina? Sapi dipotong. Ya, betul. Gambar lagi Sapi dipotong. Kegiatannya apa, Din? Kurban. Kegiatannya apa? Kurban. Nanti gitu tanya, ya kurban. Betul apa salah? Yang lain saya tanya. Betul, Pak. Betul. Tadi kalau gambar sapinya saya ganti babi. Nah, bukan kurban. Boleh. Oh, udah masuk kan mulai kebayang. Saya ganti jawabannya akikah. Nggak boleh. Aku mampu nggak boleh. Kan tak gaji orang dagingnya lebih gede. Kalau sapi. Kan akikah itu pakai kambing. Iya, hewan akikah tuh kan. Oh, kalau akikah pakai Kambing. Nomor 3 coba Dila. Dila, gambar nomor 3 apa Dila? 3 dia Kayaknya itu kalau habis kurban potong daging kurbannya sih antara kambing atau enggak sapi. Jadi dia apa itu ceritanya lagi bagi-bagiin? Iya, lagi bungkus-bungkusin dagingnya. Mau diapain? Mau di? Bagiin. bikin kegiatannya. Kegiatan apa? Kita cici coba kegiatan apa? Maksudnya Ya itu kegiatan apa berarti? lagi bungkus-bungkusin daging. Berbagi bungkus-bungkus. Iya tapi ini materinya lagi ini. Kurban. Kurban. Saya jawab salah lagi. Kalau saya jawabnya akikah, Tapi itu banyak banget. emang kenapa akikah sedikit? Kan akikah ada ketentuannya. Apa tuh? Kalau cewek cuma 1 kambing, kalau Terus? cowok 2 kambing. Ya kan kita nggak tahu itu daging kambing apa daging babi yang lagi dibagiin. Nah, itu daging sapi, Pak. Kan sapi. Kamu nggak yakin sapi itu Kelihatan itu, Pak. Ayo. Jadi itu banyak banget dagingnya. Bukan akikah kamu salahin karena itu banyak. Iya. Belum masuk ke materi kita, belum yang saya maksud jawabnya. Ayo, siapa yang tahu rasanya? Saya bilang itu akikah kamu salahin. Kenapa salahnya? Karena banyak tidak masuk ke pengetahuannya, tidak masuk. Karena itu kan mau dibagi-bagiin. Iya betul. Emang akikah dibagi nggak? Dibagiin tapi kan yang udah jadi, Pak. Nggak. Jadi apa maksudnya? Apa jadi apa maksudnya? Tolong jelas. Hah? Kenapa? Memang bedanya apa? Bagian daging yang berbagi daging apa yang membedakannya? Beda. Bedanya kenapa? Coba. Ayo kasih tahu yang lain teman yang lain. Yang dibagi. Tuh si itu siapa tuh namanya? Amira. Amira sudah tahu jawabannya beda. Apa alasannya?
kalau kurban bukannya daging mentah ya? Nah, Iya, kan kalau kita dagingnya udah matang, Pak. itu coba diulas lagi, kembali kesimpulannya apa jadi kemarin itu gambar Iya, itu gambar daging gambar kegiatan Itu daging kurban. daging kurban. kurban. Karena kalau disebut akikah salahnya adalah akikah itu udah yang matang. daging Yang harus sudah daging matang. matang. Yo, kamu yang para penonton sini udah tahu belum kalau begitu bagiinnya? Bedanya itu, jadi jangan kamu bagiin kurban udah jadi sate. Masih saya tak lupa ini daging kurban udah jadi sate, kamu nggak sah. Ya jadi itu yang membedakannya. Jawabannya tepat. Jadi bukan karena banyaknya, tapi karena matang dan mentahnya gitu. Nomor 4 aku tunjuk Una. Itu kayaknya akikah. Oh, ada kayaknya, coba dipastiin teman-temanmu yang lain. Gimana jawabannya itu akikah apa kurban? Akikah. Kalau saya jawab kurban, kenapa kamu nyalain saya? Kan itu potong rambut bayi. Oh gitu. Bukan potong sapi. Oh gitu. Jadi lagi motong rambut dari kegiatan Akikah. bukan kurban ya? Bukan. Kalau saya gambar potong rambut itu akikah bukan? Bukan. Kok bisa bedanya kenapa? Bapak Oh ketuain. Ya. Ketuain. Emang itu umurnya berapa? Berlahir. Baru lahir. 40 hari. 40 hari. Iya. Oh gitu. Apa 7 hari gak tahu. Nanti kita simak. Menjelaskan pengertian kurban. Ya. Pengertian kurban. Jadi pengertian kurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah ini dilandasi oleh peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu. Kita mau kurban, tapi kita nggak punya duit. Tapi kita mau kurban. Terus gimana? Nah, Katanya yang gimana kalau malam-malam kita ambil kambing orang, terus kita kurbanin? Jadi berkurban. enggak sama kurban nggak boleh. Nggak boleh. Kambingnya nyolong. Salah. Ya, Nggak masalah. Ya salah lagi. Ya udah, kalau gitu kambingnya kita ganti tadi pakai BABI. Jangan, begitu nggak boleh. Beda sendiri. Oh gitu. Haram. Iya. Oh, jadi kapan tadi kalau kurban tuh, kalau saya kaya hari ini punya kambing, saya mau kurban sekarang boleh? Nggak boleh, kan belum waktunya. Kapan waktunya? Waktunya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oh gitu. Atau hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Oh gitu, oke. 3 gila. Menyebutkan hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Hewan-hewannya itu kambing, domba, sapi, kerbau, sama unta. Kalau yang dikurbannya misalkan biawak, Nggak boleh. Nggak Ada enak. sekolah lain kemarin bilang katanya sekolah lain praktek kurbannya pakai ayam. Boleh nggak? Iya. Bukan belajar tapi pakai ayam, boleh nggak? Boleh, kan belajar doang, Pak. Kalau saya lihat itu salah, tetap jadi nggak kena ke sasarannya. Toh kamu Karena kalau itu nanti sekolah mana? praktek, nanti Idul Adha kan masih ada di dekat musola lo dan kurban. Kamu itu lo prakteknya liatin, cukup liatin saja. Bukan sekarang kamu praktek jadi ayam di Jadi praktek ayam. sembeli. Sekolah Kalau mana? menyembeli ayam itu prakteknya sebenarnya bukan praktek kurban, tapi namanya praktek penyembelihan hewan secara sami atau secara syariat. Gitu, jadi harus kena ke sasarannya. Saya nggak ngajak kalian, kurban pakai ayam, oh nggak. Saya nggak mau. Itu berarti beda-beda ilmunya. Itu penyembelihan hewan. Gajah, Gajah gak boleh kegedean. Kegedean. ya nggak termasuk. nomor 4 menyebutkan syarat-syarat hewan kurban. Nah, ini dia ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat hewan kurban ada 7, yaitu hewan tersebut diniatkan untuk kurban, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi, untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun, untuk unta berumur minimal 5 tahun, untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun, disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu.
masih bisa dikurbanin nggak? Jadi hewan kurban gitu? Bisa. Karena syaratnya kan minimal umurnya ya. iya. Tapi ya jangan yang kamu kan biar kambing 5, yang jelek satu kambingnya. Ya kan kalau tadi picok kamu kurbanin ini nggak boleh, harus yang sehat. Lanjut nomor 5. Di bawah ya Pak. Rana menyebutkan tata cara penyembelihan hewan kurban. Oke, di sini aku akan menjawab. Jadi tata caranya itu ada 6, yaitu 1, diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Penyembelih boleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada orang lain. 2, menggunakan alat yang tajam seperti pisau. Bisa nggak ya? Kira-kira. Nomor yang ketiga, ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir, dan sholawat Nabi. Yang keempat, hewan kurban diarahkan ke hadap kiblat. Yang kelima, ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Yang keenam, membaca doa. Oke. Oke, tepuk tangan doa. Ya. Oke, segini aja mungkin podcast tentang kurban dan akikah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama aku Angel Legiona Putri. Nama saya Ziana Zalia Rahma. Nama saya Abisal Putri Pangestu. Nama saya Marcela Siparina Zahra. Jadi di sini kita ingin menjelaskan tentang akikah gitu. Sebelumnya kita mau menanggapi gambar dan tayangan tentang akikah dulu. Gambar di layar itu nomornya sama ada 6 ya, jadi gambarnya silakan nomor 1 Kang Munjel, silakan moderatornya siapa yang mau jawab nomor 1? Ya, siapa yang mau jawab nomor 1? Silakan tanggapin. Gambaran Jan boleh. Oke, Jihan. Gambaran. Jadi di nomor 1 itu ada penyembelihan kambing ya. Kambing ya? Iya, kambing. Kambing. Oh, jangan salah, itu kambing yang disembelih kan, bukan ayam. Ya, itu unta, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu Kegiatannya apa itu jadinya? apa? Itu kegiatan apa? Kegiatannya? Itu sedang menyembelih, sedang. Iya, tapi namanya dia berarti lagi nyembelih itu kegiatan apa? Acara apa? Oh, itu namanya aku bisa kurban, akikah gitu. Oke, udah langsung bisa akikah, bisa Bisa kurban. Kenapa alasannya? Karena kalau misalkan kurban itu kan bisa apa aja ya, kayak unta, sapi, dan lain sebagainya. Kalau misalkan akikah itu tuh cuman bisa 2 doang, Pak, yaitu domba sama kambing. Oke, pintar kumpul. Ya, nomor 2 bisa boleh. Kalau menurut saya itu kurban ya, kurban sapi yang mau dipotong dan itu kayak hadapnya kayak mau ke kiblat gitu ya. Terus tahu saya kalau kurban itu potongnya itu harus kayak sekali kelihatan aja. Ya, kalau apa sih Bu? Jadi kalau kurban itu sedikit melengkapi ya. Jadi tuh sapinya itu digulingkan ke kiri dan diarahkan ke kiblat. Biar sapinya husnul khotimah mungkin. Iya. Biar diljannah. Ya, lalu ada gambar yang ketiga tuh. Siapa yang mau menjelaskan? Menurut saya itu ada gambar pembagian hasil potongan hewan kurban ya yang Ini udah gambar 3 ya? Iya. Iya. Gambar apa itu tadi? Pembagian hasil potongan kurban ya, yang diberikan kepada masyarakat atau Itu pembagian apa tadi? Daging kurban? iya daging kurban. Acara kurban berarti itu? Iya. Akikah kata saya mah. Enggak. Berarti bisa kurban atau akikah tergantung acaranya aja Pak yang Benar bisa akikah bisa kurban gambar nomor 3? Kalau silakan diskusikan. Kok kamu nyalain saya? Udah sih, Kalau gini, kalau
akikah itu setahu saya kalau misalkan ingin dibagikan atau diberikan kepada orang lain itu harus matang. Oh, gambarnya lagi ngapain? Bikin mana? Tanpa dijelaskan juga tahu itu gendong anak. Maksudnya lagi ngapain? Acaranya lagi apa? Iya. Potong rambut. Langsung itu di shop, bapak shop. Iya pak, benar itu ya. Betul. Bang Adit emang pinter. Coba tanggapin, bener gak itu? Jadi itu lagi acara apa? Kalau saya coba ke acara kurban, nggak bisa Masa bayinya di kurban? Bisa Kalau akikah itu bisa dilakuin kapan aja kalau misalkan kita itu sudah mampu, Pak. Itu hukumnya itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Pengertian akikah. Akikah adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Dan waktu pelaksanaan akikah itu disunahkan itu pada hari ke-7 setelah kelahiran, hari ke-14 atau juga hari ke-21. Terus menyebutkan hewan-hewan untuk akikah. Nah, Dia boleh sebutin. Oh, nama-nama hewan akikah. Oh, jadi hewan-hewan yang bisa diakikah itu kan adalah kambing atau domba kan. Iya. Jadi Rasulullah tuh menganjurkan apa sih kalau anak laki-laki itu tuh 2 ekor kambing. Kalau anak laki-laki itu 2 ekor kambing, Ya. kalau perempuan itu 1 ekor kambing atau domba. kalau jihad maksudnya. Saya mah dinosaurus. Oh, 3. Kirain nggak ada kecil lah. Satu tahun. Umurnya 1 tahun. Tidak boleh cacat. Iya, Ya, tidak boleh cacat, Tidak boleh tidak cacat, kurus, tidak kurus, sudah berganti ya. gigi. Ya, sudah berganti gigi. Oke, lanjut. Lalu menyebutkan tata cara penyembelihan hewan akikah. Di sini ada 6 tata cara penyembelihan akikah. Yang pertama, berniat menyembelih hewan akikah karena Allah Subhanahu wa taala, lalu menggunakan pisau yang tajam untuk mengurangi rasa sakit atau siksaan terhadap hewan. Terus hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca bismillah dan takbir, lalu memotong tenggorokan dan 2 urat leher, dan yang terakhir membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kambingnya husnul khotimah enggak? Terus nanti kita cobain praktek itu. Ayo, Iya, siapa yang di? Jihan enggak apa-apa kok, Pak. Adit nganggur, Pak. Nanti jangan lupa nomorin Jihan. Si Adit nomorin di Bima atas nama Bima. Oke. Ya, terus menyebutkan pendistribusian atau pembagian daging kurban dan akikah. Nah, Jadi- ini dia materinya tadi. Nah, itu dia Jihan. Iya. Ya, silakan. Jadi daging kurban itu tuh wajib didistribusikan atau dibagikan dalam keadaan mentah. Mentah. Tuh. Iya benar. Kalau kurban mentah, Kalau kurban mentah. enakan. Jadi nggak Kalau bisa. akikah biasanya matang ya kan, biasanya kayak besek-besek gitu kan. Pernah nggak sih? Enggak. Ya udah berarti nggak pernah. Bukan orang Indonesia. Oh, kalau saya dikasih kurban lagu dari sate pada bakar-bakar. Ya itu enak, berarti Bapak tinggal makan. Nah, jadi orang yang berkurban itu juga boleh boleh apa sih namanya, memakan daging sebagian dagingnya, jangan semuanya, itu maruk namanya. Sedangkan daging hewan akikah itu disajikan dalam keadaan matang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang akikah dan kurban. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tira Putriandra. Nama saya Tabiatul Adalia. Nama saya Bilal Zakaria. Nama saya Ilyas Padil Rosan Fikri. Ini soalan pertama,
terkait kurban dan akikah. Oke, saya akan membacakan dari surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bunna ja'alnaha lakum min sa'alillahi lakum fiha khair. Fajkurus samallahi alaha sawafa. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سجرناها لكم لعلكم تشكرون. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagi dari syariah agama Allah. Kamu banyak beroleh kebaikan padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihkan dalam keadaan berdiri dan laki-laki telah terikat. Kemudian apabila telah lebih atau mati, maka makanlah sebagian dan beri makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Soal yang kedua, sebutkan dalil hadis Nabi terkait kurban dan akikah. Saya akan membacakan hadis dari Ibnu Majah. An Samaruta anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanu bi'aqiqatih tuzbahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlaqu rasuh, yang artinya Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Akikah tersebut disembelih pada hari ke-7. Lalu anak tersebut diberi nama, kemudian mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, mungkin yang di bawah mau jawab soal yang 3. Sebutkan hikmah dari berkurban. Ada yang mau jawab? Yang di bawah? Oke, silakan Azra. Hikmah berkurban yang pertama ada mati seseorang memilih berkurban karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada melatih seseorang agar pandai bersyukur. Yang ketiga ada mendidik jiwa agar tidak pikir sekaligus peduli kepada orang lain. Yang keempat ada memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Kelima menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. 6 meningkatkan gizi masyarakat. 7 menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, makasih Nazwa. Terus soal yang keempat atau yang terakhir, sebutkan hikmah dari akikah. Saya akan menjawab apa saja hikmah akikah. 1. Berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah. 3. Mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Sekian dari kelompok 3 kelas 9C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Pendidikan Agama Islam dari kelas 9C. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nikita Fea Zahra. Nama saya Agung Ibowo. Nama saya Rinata Linda. Nama saya Rika Oktaviani. Terus Nama saya Gun Rizky. Nama saya Ibrahim. Nama saya Bagen Ramadan Ariandra. Oke, itu dia nama-nama anggota dari kelompok 4 ya teman-teman. Pada pagi hari yang indah dan cerah ini, kami dari kelompok 4 ingin membacakan kisah dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Langsung kita mulai saja ya.
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Sejak muda, beliau dikenal berani menentang penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah saja. Namun, Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah belum juga memiliki anak, meskipun sudah lama menikah. Beliau tidak pernah putus asa. Ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. Pada Quran surat As-Saffat ayat 100. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya melalui istrinya yang bernama Siti Hajar. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur dan menyayangi anak itu. Beberapa waktu kemudian, Allah memberi perintah yang berat kepada Nabi Ibrahim. Beliau harus membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus tanpa tumbuhan dan air. Tempat itu kelak menjadi kota Mekah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan sedikit bekal. Siti Hajar terkejut dan bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim hanya diam, karena itu perintah Allah. Siti Hajar pun bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, kami sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian turunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, agar mereka mendirikan sholat." Yes, Ibrahim ayat 37. Ketika bekal air habis, Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari ke sana kemari antara dua bukit, yaitu Sofa dan Marwah, sebanyak 7 kali untuk mencari air. Tiba-tiba air keluar dari bawah kaki bayi Ismail. Itulah air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada dan menjadi sumber air di Masjidil Haram Mekah. Mimpi Nabi Ibrahim. Waktu berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, patuh dan saleh. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Beliau sangat sedih, tapi tetap ingin taat. Lalu, beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Quran Surah As-Saffat ayat 102. Ismail menjawab dengan tegas dan penuh iman, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Bayangkan, seorang anak rela disembelih karena ingin menaati Allah. Betapa luar biasa imannya. Saat pengorbanan itu terjadi, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat penyembelihan. Ismail pun pasrah dan berbaring dengan wajah menghadap tanah. Dengan air mata menetes, Nabi Ibrahim mengambil pisaunya dan bersiap menjalankan perintah Allah. Namun, pisau itu tidak bisa melukai Ismail. Meskipun sangat tajam, tiba-tiba Allah berfirman, Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. As-Saffat 104-105. Artinya, Nabi Ibrahim telah lulus ujian dari Allah. Domba dari surga. Sebagai gantinya, Allah mengutus malaikat membawa seekor domba besar dari surga untuk disembelih menggantikan Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. As-Saffat 107. Sejak saat itu, setiap umat Islam memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Menyembelih kambing, sapi, atau unta sebagai tanda syukur dan ketakwaan kepada Allah. Hikmah dari kisah ini, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan banyak pelajaran berharga. 1. Taat kepada Allah tanpa ragu, walaupun perintah itu sangat berat. 2. Ikhlas dan sabar dalam menjalani ujian hidup. 3. Cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada siapapun. 4. Kurban sekadar menyembelih hewan, tapi tanda ketaatan dalam ketakwaan. Daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah, tetapi ketahuanmu lah yang kepadanya. Al-Hajj 37. Dari kisah ini kita belajar bahwa keimanan sejati adalah ketika kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun diuji dengan hal yang paling kita cintai, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita pun harus siap berkorban demi kebaikan dan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Mungkin sekian saja pembawaan cerita dari kelompok 4 tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Semoga pembawaan cerita yang tadi kita bawakan
dapat menjadi berkah dan juga pelajaran bagi kita semua dan juga pada pemirsa yang mendengarkan di rumah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.